9. Welcome. Di sini kami akan menganalisis aplikasi Siembalang. Dalam menjalankan tugas yang efektif dan efisien, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang mengembangkan aplikasi yang bernama Siembalang, Sistem Informasi Elektronik Mobile Bapas Palembang. Siembalang adalah aplikasi media informasi bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi terhadap tugas dan tanggung jawab kepada klien pemasyarakatan di bidang pembimbingan dan pengawasan, serta pihak yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Mary dengan NIM 07011 282227147 dan rekan saya Arifin Gian dengan NIM 07011 282227170 serta dengan dosen pengampu mata kuliah Konferensi Digital Bapak Junaidi SIP MSI. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan analisis mengenai aplikasi Siembalang. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi Siembalang, tentang Siembalang, fungsi aplikasi Siembalang, tujuan Siembalang, deskripsi singkat aplikasi, serta kesimpulan. Langsung saja materi pertama mengenai definisi aplikasi Siembalang. Boleh slide selanjutnya. Definisi Siembalang. Siembalang atau Sistem Informasi Elektronik Mobil Bapas Palembang adalah aplikasi dan media informasi bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pembimbingan dan pengawasan kepada klien permasyarakatan dan pihak yang terkait. Selanjutnya, tentang Siembalang. Pertama, dasar hukum pendirian. Aplikasi Bapas telah menjadi peranata yang efektif dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1995. Selain itu, aplikasi ini juga berperan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memenuhi tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sesuai dengan peraturan UU Nomor 11 Tahun 2012. Kedua, unit kerja intensif pengolah. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang bertanggung jawab sebagai entitas pengolah aplikasi ini dengan peran utama dalam manajemen aplikasi. Mereka memastikan bahwa proses bimbingan terhadap klien pemasyarakatan sesuai dengan regulasi UU Nomor 12 Tahun 1995 dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 dapat dijalankan dengan baik. Ketiga, latar belakang munculnya aplikasi. Aplikasi Siembalang dibuat untuk memudahkan konselor masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dan pihak terkait. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Palembang untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja dalam mengelola data dan informasi klien pemasyarakatan. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempercepat proses komunikasi dan koordinasi antara konselor masyarakat dan klien pemasyarakatan, keluarga klien, instansi terkait, dan masyarakat umum. Slide selanjutnya. Fungsi aplikasi Siembalang. Siembalang memiliki fungsi di bidang pembimbingan dan pengawasan kepada klien, pemasyarakatan, dan pihak yang terkait. Aplikasi ini juga dibuat karena kondisi wabah COVID-19 guna mempermudah klien pemasyarakatan untuk melakukan wajib lapor dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Slide selanjutnya. Tujuan Siembalang. Pertama, meningkatkan pelayanan.
Simbalang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Bapas Palembang. Kedua, meningkatkan rehabilitasi sosial. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan upaya rehabilitasi sosial bagi warga binaan. Ketiga, memenuhi hak-hak warga binaan. Simbalang memiliki tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Slide selanjutnya. Deskripsi singkat aplikasi. Simbalang atau Sistem Informasi Elektronik Mobil Bapas Palembang adalah aplikasi dan media informasi bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan dan pihak yang terkait. Seperti pada foto di sebelah kiri itu terdapat pada aplikasi Simbalang pada halaman pertama di sebelah kiri. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fitur-fitur aplikasi Simbalang. Manfaat yang diharapkan, tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional, kelebihan Simbalang, kelemahan Simbalang, serta profil jumlah data pengunjung atau user sejak di launching hingga saat ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arifin Gian. Kepada Arifin Gian, saya persilakan. Oke, terima kasih rekan Mary. Saya akan melanjutkan yaitu tentang fitur-fitur aplikasi Simbalang. Yang pertama itu ada tampilan samping. Seperti yang kita lihat di gambar, tampilan samping ini untuk bertujuan memudahkan pengguna aplikasi untuk langsung buka ke halaman web yang lainnya. Baru informasi Bapas. Di informasi Bapas tentu juga terkait dengan informasi Bapas itu sendiri, seperti informasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi, klien anak dan dewasa, sampai alamat Bapas itu sendiri, serta informasi yang lain. Baru fitur berikutnya ada kalender ekspirasi. Di kalender ekspirasi ini diperlihatkan nama-nama yang sudah melakukan ekspirasi. Tujuannya ialah melalui penghitungan ekspirasi narapidana, maka petugas registrasi dapat mengetahui warga binaan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat diusulkan, baik itu remisi maupun program integrasi. Fitur berikutnya adalah klien. Di halaman klien tersendiri tentu saja terdapat nama-nama orang yang melakukan proses Bapas di Palembang. Selain nama, terdapat juga nomor klien dan jenis kejahatan klien. Baru ada yang berikutnya ada penelusuran litmas. Di penelusuran litmas ini terdapat data-data klien seperti tingkat tempat klien dihukum sebelumnya. Baru ada juga halaman pengaduan. Di aplikasi ini juga terdapat layanan pengaduan di mana orang yang membuat pengaduan wajib mengisi email, nama pemohon, alamat, nomor HP, judul pengaduan, isi pengaduan dan laporan, dan bukti berupa foto jika ada. Baru nextnya itu ada juga pertanyaan terkait Bapas. Di aplikasi ini juga menyediakan tempat bagi kita yang belum tahu apa itu Bapas, bisa bertanya langsung di aplikasi ini. Tentunya sebelum bertanya pun, jika membuka halaman web ini akan disediakan berbagai pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan oleh aplikasi ini juga. Baru yang berikutnya itu ada Pokmas Lipas. Di aplikasi ini terdapat juga informasi mengenai Pokmas Lipas atau sekelompok masyarakat yang peduli masyarakat binaan. Baru peta lapor. Di peta lapor ini terdapat peta yang dapat memudahkan kita untuk mencari tempat-tempat melapor. Yang berikutnya juga ada asisten. Di aplikasi ini juga menyediakan asisten bagi kita yang masih bingung mengenai aplikasi ini. Baru apa manfaat yang dapat diharapkan dari aplikasi ini? Jadi pada awalnya aplikasi ini seperti yang disebutkan di awal dibuat pada pandemi COVID untuk mempermudah klien pemasyarakatan dalam melakukan wajib lapor dan tetap pada protokol kesehatan yang berlaku pada saat itu.
Tapi setelah berangsur-angsur pulih, aplikasi ini tetap dijalankan untuk wajib lapor dari jarak jauh tanpa kita harus pergi ke kantor Bapas itu sendiri. Baru berikutnya ada tutorial atau SOP atau cara kita mengoperasionalkan aplikasi Siambalang. Yang pertama yang pasti, karena di aplikasi berupa aplikasi yang kita harus download di Google Play Store atau dari situs web resmi Bapas Palembang. Yang kedua, setelah kita download, mungkin jika kita dapat melakukan wajib lapor secara online melakukan aplikasi tersebut. Dan pengguna harus mendaftar dan membuat akun dengan mengisi data diri dan nomor registrasi klien permasyarakatan yang sudah diberikan oleh Bapas Palembang dan dengan mengisi formulir yang tersedia. Yang ketiga, pengguna dapat juga melihat status wajib lapor, jadwal wajib lapor, dan riwayat wajib lapor yang telah dilakukan melalui aplikasi Siambalang. Keempat, pengguna dapat mengakses fitur lain yang tersedia di aplikasi Siambalang seperti penelusuran litmas, pertanyaan seputar Bapas, informasi seputar kerjasama Bapas dengan Kompas Lipas, dan lain-lainnya. Adapun untuk kelebihan Siambalang ini, pemantauannya yang terarah. Siambalang memberikan pemantauan yang terarah terhadap pemenuhan hak warga binaan permasyarakatan. Yang kedua, evaluasi berbasis indikator. Dengan menggunakan indikator, evaluasi terhadap kinerja Bapas Palembang menjadi lebih objektif dan akurat. Yang ketiga, rehabilitasi yang berkelanjutan. Program ini mendorong rehabilitasi sosial yang berkelanjutan bagi warga binaan. Adapun juga kelemahan dari aplikasi ini adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia, seperti jumlah petugas yang terbatas melakukan pengukuran indikator secara berkala. Adapun saat kami membuat tugas ini, profil atau jumlah data user sejak di launching yang kami perhatikan di Google Play Store itu kurang lebih ada 1000 pengguna. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk kesimpulan saya kembalikan ke Saudara Mary. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Arifin Dian. Selanjutnya kesimpulan. Siambalang adalah program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi warga binaan permasyarakatan di Bapas Palembang. Program ini menggunakan indikator untuk mengukur kinerja Bapas Palembang. Meskipun memiliki kelemahan dalam hal sumber daya yang terbatas, tetapi Siambalang dapat memberikan pemampatan dan evaluasi yang akurat. Inilah penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca ataupun pendengar. Kami, kelompok 9, pamit undur diri. Kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton video kami. Bye-bye.